Saya Agung Latahir dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenaker. Data pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenaker. Satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sleman. Lokasi Sleman. Sumber dana APBN tahun anggaran 2012. Waktu pekerjaan 360 hari kalender. Waktu pemeliharaan 6 bulan. Untuk set plan pekerjaan seperti gambar di bawah ini. Untuk pekerjaan pertama, pekerjaan persiapan. 1. Pembersihan lahan. 2. Pembuatan papan nama proyek. 3. Pengukuran dan pemasangan bawplan. 4. Pembuatan pagar proyek. 5. Pembuatan rumah kantor sementara. 6. Pembuatan bedeng buruh. 7. Persiapan akses masuk proyek. 5. Mobilisasi dan demobilisasi tanah. 9. Pembuatan sumur dalam. Yang kedua, pekerjaan galian urugan. 1. Pekerjaan galian tanah. 2. Pekerjaan urugan tanah. 3. Pekerjaan pembuangan tanah sisa yang berjarak 1 kilo. 4. Pekerjaan pemadatan tanah. 3. Pekerjaan turap. 1. Pemecangan turap beton vikes. Keempat, pekerjaan fondasi bor fail. 1. Pekerjaan bor. 2. Pekerjaan backing tak permanen. 3. Pekerjaan pembersihan. 4. Pekerjaan beton. Kelima, pekerjaan failcap. 1. Pekerjaan backing tak pas batako. 2. Pekerjaan lantai kerja. 3. Pekerjaan pembersihan. 4. Pekerjaan beton. Keenam, pekerjaan balok. 1. Pekerjaan backing. 2. Pekerjaan pembersihan. 3. Pekerjaan beton. 7. Pekerjaan kolom. 1. Pekerjaan backing. 2. Pekerjaan pembersihan. 3. Pekerjaan beton. Ke-8. Pekerjaan lantai dan atap. 1. Pekerjaan backing. 2. Pekerjaan pembersihan. 3. Pekerjaan beton. Ke-9. Pekerjaan dinding geser. 1. Pekerjaan backing. 2. Pekerjaan pembersihan. 3. Pekerjaan beton. Ke-10. Pekerjaan tangga beton bertulang. 1. Pekerjaan backing. 2. Pekerjaan pembersihan. 3. Pekerjaan beton. Pekerjaan persiapan. Pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan sebelum proyek dikerjakan karena kondisi daerah proyek yang dekat dengan pemukiman. Maka pembersihan lahan dilakukan dengan 1. Dump truck, 2. Eskavator, 3. dozer. Pengukuran dan pematokan. Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan, lapangan terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran ulang dan harus dibersihkan atau diamankan dari bangunan-bangunan fasilitas yang mengganggu. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass atau theodolic atau total section yang ketepatannya dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan kebenaran struktur. Pembuatan kantor sementara. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek rumah susun, dibangun kantor kerja untuk sementara, untuk tenaga ahli ataupun ruang rapat sementara pada saat pelaksanaan, agar pengawasan serta pengecekan proyek selalu terkondisi. Kantor sementara ditempatkan di dekat lokasi pekerjaan sehingga dapat dijangkau pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun. Pembuatan bedeng buruh. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek rumah susun, dibangun bedeng buruh kerja untuk sementara untuk tenaga pekerja. Bedeng buruh ditempatkan di dekat lokasi pekerjaan sehingga dapat dijangkau pekerja-pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun. Papan nama proyek. Papan nama proyek bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat perihal pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 6. Pembuatan pagar seng.
bertujuan untuk menutupi area proyek dari gangguan dan agar tidak mengganggu aktivitas dari pekerja ataupun masyarakat di sekitar proyek. Pemasangan pagar seng melingkari area proyek yang dikerjakan. Ukuran dan pemasangan bau plank dilakukan sebagai penentuan as bangunan dengan ketentuan mengikuti desain awal. Mobilisasi dan demobilisasi. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dilaksanakan sesuai dengan skedul pemakaiannya. Selambat-lambatnya 1 hari sebelum dimulainya pekerjaan yang akan dilaksanakan sudah sampai di lokasi pekerjaan. Semua peralatan yang didatangkan harus mendapatkan rekomendasi dari direksi atau pengawas pekerjaan terlebih dahulu. Mobilisasi peralatan kerja meliputi 1. Eskavator, 2. Dump truck, 3. Stone walls, 3. Katrol, 4. Katrol, 5. Tandem wall. Pembuatan sumur dalam. Pembuatan sumur dalam dimaksudkan untuk sumber air yang digunakan untuk membantu kegiatan proyek. Pekerjaan galian dan urugan. Pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah dilakukan dengan menggunakan ekskavator dengan kedalaman yang telah ditentukan dan menggunakan pengadaan alat yang telah dijadwalkan. Pekerjaan urugan tanah. Pekerjaan urugan tanah dilakukan pada saat fondasi telah dikerjakan. Dengan begini, proses kerja akan menjadi lebih cepat dan efisien. Urugan tanah dilakukan menggunakan ekskavator dengan ketentuan pengadaan alat yang telah terjadwal. Dengan metode pengerjaan, maka ekskavator diharapkan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena produktivitas kerja lebih cepat. Saat pemadatan dilakukan dengan menggunakan alat compaction machine karena dengan ketebalan padatan 50 cm dan dengan luasan yang banyak. Pekerjaan pembuangan tanah sisa sejauh 1 kilo. Pekerjaan pembuangan tanah dilakukan pada saat sebelum fondasi dikerjakan. Dengan begini, proses kerja akan menjadi lebih cepat dan efisien. Pembuangan tanah dilakukan menggunakan ekskavator dengan ketentuan pengadaan alat yang telah terjadwal dengan menggunakan dump truck. Pembuangan tanah sejauh 1 kilo dengan kondisi tanah bed dan kapasitas dump truck akan terjadwal 1 minggu pekerjaan pembuangan tanah dengan menggunakan 5 unit dump truck sesuai penjadwalan. Pekerjaan turap. Pemecang turap beton fikes. Pekerjaan memecang turap beton fikes dengan kedalaman 14,5 meter dilakukan dengan menggunakan double acting hammer dengan kapasitas berat 200 ton. Memungkinkan untuk beberapa waktu mengganggu aktivitas warga di sekitar area proyek. Akan tetapi, hal ini telah dilakukan kesepakatan antara pihak terkait dengan warga setempat. Waktu pengadaan alat double acting hammer telah terjadwal dalam 1 bulan sesuai dengan rencana awal. Dan inilah denah pekerjaan turap. Pekerjaan pondasi bor fail. Dan gambar ini adalah denah rencana pondasi. Pekerjaan pengeboran. Pekerjaan pengeboran dilakukan dengan alat bor dengan ketentuan kedalaman 20 meter. Karena menggunakan tipe pondasi bor fail, maka pengerjaan dilaksanakan dengan pengadaan alat bor selama penjadwal dilakukan. Fondasi bor fail dengan spesifikasi cast in situ, artinya pekerjaan pengeboran dilakukan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pengisian beton ke dalam lubang bor dan dengan kerangka tulangan. Pada bagian fondasi harus menggunakan bekisting dengan ketebalan plat 3 mm bekisting tak permanen. Pekerjaan pile cut.
Ini adalah ilustrasi pekerjaan VLCAD. Pekerjaan backcasting pasangan bataku. Pekerjaan backcasting pasangan bataku dilakukan dengan menggunakan backcasting non-permanen agar tidak mengganggu pekerjaan lainnya saat pekerjaan backcasting selesai dilakukan. Tebal backcasting untuk keseluruhan pekerjaan menggunakan plywood tebal 12 mili, baik untuk backcasting kolom, balok, lantai kerja, karena harus terikat kuat untuk menahan beton dan beban sementara lainnya. Ini adalah ilustrasi pekerjaan lantai kerja dan pembersihan. Pekerjaan kolom, balok, dan lantai atap. Pekerjaan balok. Pekerjaan backcasting balok dilakukan dari lantai basement 2 dilakukan secara bertahap sesuai dengan penjadwalan pekerjaan. Disambung dengan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pembetonan ke dalam backcasting. Lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai dengan karakteristik beton K300 dan besi dengan mutu BJ37. Ini adalah denah pekerjaan balok. Pekerjaan kolom. Pekerjaan backcasting kolom dilakukan dari lantai basement 1 ke lantai basement 2. Dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pengerjaan. Disambung dengan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pembetonan ke dalam backcasting. Lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai dengan karakteristik beton K300 dan besi dengan mutu BJ37. Ini adalah denah pekerjaan untuk kolom. Pekerjaan lantai dan atap. Pekerjaan backcasting lantai dilakukan dari lantai basement 1 ke lantai basement 2. Dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pengerjaan. Disambung dengan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pembetonan ke dalam backcasting. Lantai dasar sampai lantai 6 dilakukan setelah pekerjaan basement selesai. Pekerjaan atap dan lantai dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Setelah selesai pembersihan dilakukan pekerjaan beton dengan menggunakan beton ready mix dengan karakteristik beton K125 untuk pekerjaan atap dan K300 untuk lantai. Ini adalah denah pekerjaan untuk lantai atap. Pekerjaan tangga beton. Pekerjaan tangga beton. Pekerjaan tangga beton dilakukan dengan menggunakan scaffolding untuk membantu menyangga backcasting dengan ketentuan mutu beton K125 untuk pengerjaan tangga. Pekerjaan dinding geser. Dinding geser. Pekerjaan dinding geser dilakukan menggunakan metode shearwalk. Merancang backcasting terlebih dahulu agar konstruksi shearwalk kuat karena difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan. Mutu beton yang digunakan K300. Dan ini ilustrasi pekerjaan untuk dinding geser. Ini gambaran ketika proyek sudah jadi.